Halo dari kelompok 3. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai proses fotosintesis, reaksi terang siklik dan non-siklik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifda. Di sini saya sebagai narator. Halo, perkenalkan nama saya Kristina Wijaya. Di sini saya sebagai ATP Sintanse dan sebagai ADP plus P dan ATP. Halo, perkenalkan nama saya Ingin Novita. Saya sebagai NADP Reduktase dan NADP plus H+. Halo, aku Anggun Maulida Sudayanti sebagai fotosistem 1. Halo, saya Krisna. Sebagai plastosianin, feredoksin, dan plastokuinon. Perkenalkan, nama saya Jahara Pugia. Saya Sebagai fotosistem 2 dan feredoksin. Hai guys, perkenalkan nama saya Sirahayu, saya sebagai elektron dan matahari. Maka nama saya Samdia Adabi sebagai kompleks sitokrom. Perkenalkan, nama saya Sara Solihah sebagai fotolisis air. Reaksi terang merupakan tahapan awal fotosintesis yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang berbentuk ATP dan NADPH. Reaksi terang ini terjadi di membran tilakoid. Pada membran tilakoid terdapat fotosistem. Fotosistem merupakan seperangkat alat untuk menangkap foton atau cahaya matahari. Fotosistem 1 atau P700 mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sementara fotosistem 2 atau P680 mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Pada membran tilakoid terdapat pembawa elektron yang terdiri dari plastokuinon, kompleks sitokrom, plastosianin, dan feredoksin. Selain itu, terdapat NADP reduktase yang akan membantu menghasilkan NADPH dan ATP sintanse yang akan menghasilkan ATP. Pada reaksi terang fotosintesis terdiri dari dua reaksi, yaitu fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non-siklik. Fotofosforilasi siklik hanya melibatkan fotosistem 1, sedangkan fotofosforilasi non-siklik melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, sekarang kita akan membahas proses fotofosforilasi siklik. Fotosistem yang berperan pada jalur siklik ini hanyalah fotosistem 1 atau P700. Reaksi pada fotofosforilasi siklik ini diawali ketika energi foton dari cahaya matahari ditangkap oleh fotosistem 1. Hai, aku adalah cahaya matahari yang akan diserap fotosistem 1 yang akan menyebabkan eksitasi elektron. Halo, aku fotosistem 1. Aku menyerap cahaya matahari sebesar 700 nanometer sehingga aku mengalami eksitasi dan elektron yang ada pada tubuhku akan dilepas menuju feredoksin. Elektron yang tereksitasi kemudian akan ditangkap oleh feredoksin. Hai, aku Paradoksin. Aku akan menangkap elektron dari fotosistem 1 dan aku juga akan melepaskan elektron kepada kompleks sitrokrom. Lalu, elektron yang ada pada feredoksin akan ditransfer menuju kompleks sitokrom. Aku adalah kompleks sitokrom. Aku menangkap elektron dari feredoksin. Lalu aku akan melemparkan elektron itu menuju plastisianin. Elektron yang ada pada kompleks sitokrom akan ditransfer menuju plastosianin. Halo, aku plastisianin. Aku akan menangkap elektron dari kompleks sitokrom, lalu aku akan melempar elektron menuju fotosistem 1. Setelah elektron berada pada plastosianin, elektron akan ditransfer sekali lagi menuju fotosistem 1. Udah.
saat transfer elektron terbentuk ATP yang berasal dari ADP plus P. Halo, aku adalah ATP sintase yang membentuk ATP dari ADP plus P. Karena elektron kembali pada fotosistem 1, maka tidak terjadi fotolisis air, sehingga pada fotofosforilasi siklik ini hanya menghasilkan ATP. Fotofosforilasi siklik ini bersifat berputar, yang artinya elektron yang dikeluarkan fotosistem 1 akan kembali lagi ke fotosistem 1. Kita akan membahas mengenai proses fotofosforilasi non-siklik. Energi foton yang berasal dari cahaya matahari akan diserap oleh fotosistem 2. Lalu, energi foton dari cahaya matahari akan memicu eksitasi elektron atau terlepasnya elektron dari fotosistem 2 yang akan ditangkap oleh plastoquinone. Hai, aku adalah cahaya matahari yang akan diserap oleh fotosistem 2 yang akan menyebabkan eksitasi elektron. Hai, aku fotosistem 2. Aku akan menyerap sinar matahari sebanyak 680 nanometer dan aku mengalami ekspansi elektron sehingga elektron yang ada di dalam tubuh aku terlepas dan kepada plastoquinone sehingga aku mengalami fotolisis air. Aku adalah plastoquinone. Aku menangkap elektron dari fotosistem 2, lalu aku akan melempar elektron menuju kompleks sitokrom. Fotosistem 2 mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan fotolisis air. Maju. Hai, aku adalah fotolisis air. Aku akan mengurai H2O menjadi 2H+ ditambah setengah oksigen ditambah 2 elektron. 2 elektron yang dihasilkan dari fotolisis air akan ditransfer menuju fotosistem 2 untuk mengisi kekosongan elektron. Oksigen yang dihasilkan dari fotolisis air akan dilepaskan ke udara. Dua H+ tetap berada di ruang tilakoid selama sementara waktu. Elektron yang dibawa oleh plastoquinone akan ditransfer menuju kompleks sitokrom. Aku adalah kompleks sitokrom. Aku menangkap elektron dari plastoquinone. Lalu aku akan melemparkan elektron itu menuju plastisianin. Aku adalah plastosianin. Aku menangkap elektron dari kompleks sitokrom, lalu aku akan menjatuhkan elektron itu menuju fotosistem 1. Lalu, 4H+ yang didapat dari reaksi terang siklik tadi akan masuk melintasi membran tilakoid menuju ruang tilakoid yang nantinya akan bergabung dengan 2H+ hasil fotolisis air menuju ATP sintase. Peganglah. Pada saat melewati ATP sintase, terjadi fotofosforilasi terhadap ADP plus P sehingga dihasilkan ATP. Halo, aku adalah ATP sintase yang dilewati oleh 2H+ dan 4H+. Ketika mereka melewatiku, akan terjadi fotofosforilasi dari ADP plus P yang akan menghasilkan ATP. Ketika fotosistem 1 terkena cahaya, elektron yang ada pada fotosistem 1 akan tereksitasi menuju perodoksin. Hai, aku adalah cahaya matahari yang akan diserap oleh fotosistem 1 yang akan menyebabkan eksitasi elektron untuk mereduksi NADP plus H yang akan menjadi energi dalam bentuk NADPH. Halo, aku fotosistem 1. Aku menyerap cahaya matahari sebesar 700 nanometer sehingga tubuhku mengalami eksitasi dan elektron yang ada pada tubuhku akan terlepas menuju perodoksin. Keadaan fotosistem 1 akan tidak stabil karena kekosongan elektron. Elektron yang ada pada plastosianin akan menuju fotosistem 1 untuk mengisi kekosongan elektron.
Elektron yang ada pada fotosistem 1 akan ditransfer menuju peredoksin. Pada peredoksin, aku akan menangkap elektron dari fotosistem 1, lalu aku akan melempar elektron menuju NADP reduktase. Elektron yang ada pada peredoksin akan ditransfer menuju NADP reduktase. Elektron ini bersama NADP plus H+ akan menjalani reaksi sehingga membentuk NADPH. Aku adalah NADP reduktase. Di dalam diriku terdapat 2 elektron ditambah NADP ditambah H+. Aku akan menangkap elektron dari peredoksin, lalu elektron itu akan mengalami reaksi bersama NADP ditambah H+, sehingga menghasilkan NADPH. Dengan demikian, jalur non-siklik ini akan menghasilkan ATP dan NADPH. Untuk selanjutnya, keduanya akan digunakan dalam reaksi gelap. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.